Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Bersama saya Jody Salahuddin Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat waktu untuk menuntut ilmu, serta bersama-sama kita pada pagi hari ini di Mako Marinir Kuitang di Masjid At-Taqwa, tentunya bersama tamu kita yang luar biasa dan juga para penonton kita yang juga luar biasa. Salawat dan salam tidak lupa kami ucapkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita umat manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali saya Jody Salahuddin Akbar dapat menemani Anda dalam program Harmoni Indonesia Spesial Ramadan di Garuda TV. Pada kesempatan ini kita mengangkat tema yang sangat inspiratif, yaitu Ramadan setahun penuh. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni Bapak Legend TNI Marinir Dr. Andy Supardi, SEMM, MTR Opsla, CHRMP, CRMP, selaku Panglima Korps Marinir TNI Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Marinir. Ya. Dan juga tidak kalah luar biasanya kita memiliki narasumber kita yang sudah terbiasa Bapak Ibu lihat di layar kaca, yakni Ustadz Dr. Ahmad Ridwan LCMM. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat semua ya Bapak Panglima dan Ustadz. Alhamdulillah sehat. Semoga Allah senantiasa berkahi puasanya di bulan Ramadan yang berkah ini ya. Amin. Ibu-ibu masih semangat? Luar biasa. Nah, kita tidak lupa nih menyapa ibu-ibu Korps wanita. Ya, ini dari mana aja sih kira-kira? Kita sebut satu-satu karena banyak sekali ibu-ibu ya. Pertama dari ibu-ibu Korps Wanita Angkatan Laut atau KOWAL. Selamat datang. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kemudian dari ASN Mako Kormar. Assalamualaikum ibu-ibu. Luar biasa ini. Sehat kabarnya semua? Tidak kalah berikutnya dari ASN Pasmar 1. Assalamualaikum ibu-ibu. Yang belakang kayaknya sahurnya sedikit ini. Apa cuma kurma satu aja? Berikutnya dari ASN Lanmar Jakarta. Assalamualaikum. Masya Allah. Oh, ternyata baru kelihatan ya. Ini habis masak kayaknya pagi tadi ini. Masih ngantuk-ngantuk. Selanjutnya dari ASN RSMC. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dan sharing langsung dari Bapak Panglima kita, Legend TNI Edi Supardi, untuk memberikan tausiah dan juga sharing. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kepada Bapak Panglima kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rupanya jawab salamnya ini cukup kompak. Padahal lebaran masih jauh kan itu. Biasanya ibu-ibu ini kompaknya itu menjelang mau lebaran. Karena ada THR katanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian, keluarga besar Korps Marinir, dalam hal ini ada KOWAL, ini mungkin gabungan Bu ya. Dari Kormar ada, Lanmar ada, rumah sakit juga ada. Betul nggak? Yang semangat dong betulnya. Siap betul katanya. Tadi PNMS juga sudah disapa, terima kasih, ini cukup kompak dan cukup seragam. Mudah-mudahan tahun depan dapat seragam baru, amin.
Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di tahun ini kita memasuki Ramadan dengan semua muka yang cukup cerah. Artinya menyambut Ramadan ini penuh ketulusan hati. Karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu seluruh umat muslim di dunia. Betul apa betul? Coba ibu, betul apa betul? Ya Ramadan, ya marhaban, ya marhaban. Nah, mudah-mudahan dari awal sampai akhir ditunggunya itu. Jangan kecenderungan di kita, di awal ditunggu seperti kita nunggu pacar, deg-deg apa namanya? Ser kan gitu. Deg-deg ser, aduh ditunggu-tunggu. Kenapa ditunggu? Ada harapan. Banyak harapan di bulan Ramadan ini seperti kita menunggu pacar kan, penuh harapan. Aduh jangan-jangan bawa tentengan ini. Jangan-jangan bawa baju lebaran yang baru kan kira-kira. Harapan banyak. Ramadan pun sama. Penuh harapan. 1 bulan dari 12 bulan yang lain atau dari 11 sisa yang ada ini, Ramadan adalah bulan suci yang paling agung, yang penuh dengan rahmat, penuh barokah, penuh ampunan. Dan Pak Ustadz menyatakan bahwa beberapa keterangan, kalau kita melaksanakannya tulus, ikhlas, insya Allah dibebaskan dari api neraka. Ini kata Allah yang diteruskan oleh ustadz-ustadz yang luar biasa. Nah sekarang Ramadan yang belum tentu tahun depan kita mengikuti ini, tolong jangan disia-siakan. Dari pertama ibu bikin kolak, sambil sholawat kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu enggak? Dapat pahala. Jangan sambil bikin kolak sambil grunder kan gitu. Bapak ini uang enggak ngasih, kolaknya minta. Uang belanja enggak cukup, minta tambah lagi pakai bubur sum-sum, pakai kolak, pakai es cendol. Wah, jangan. Nanti nilai puasanya hilang. Tapi harus betul-betul tulus. Bahwa Ramadan ini betul-betul penuh ampunan karena ketulusan kita. Karena kalau enggak tulus ada ganjalan. Kalau mobil jalan tuh keganjel bata kecil aja, enggak maju itu. Keganjel. Nah sama. Ibu-ibu sekalian, ketulusanlah yang perlu ditanamkan di dada kita dalam melaksanakan atau melanjutkan atau mengamalkan ibadah di bulan Ramadan. Ramadan ini kenapa sangat mulia? Kenapa sangat ditunggu-tunggu? Yang pertama kenapa? Karena ada malam? Udah pinter tuh ibu-ibu yang di sebelah kanan ini. Nomor sepatunya berapa Bu? Aduh. Ada satu malam yang luar biasa, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bisa dibayangkan, dihitung. Ibu umurnya sekarang berapa coba Bu? Mohon maaf. 57. Sekali melaksanakan Ramadan dari Allah, ibu mendapat ampunan dan barokah, rahmat dan lain-lain. Pokoknya yang indah-indah. Satu malam sama dengan 1000 bulan dikali. Setahun itu berapa bulan sih Bu? Wah, ibu-ibu kalau udah ngitung pinter nih. Apabila kita melaksanakan Ramadan dengan tulus, ikhlas, datang dari hati karena panggilan. Bukan karena paksaan, bukan karena dipanggil atau disuruh oleh komandan. Betul tak? Ini kalau danden mah belum oprak-oprak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap aja main komputer terus, nulis terus. Itu dengerin apa itu? Allah sudah memanggil. Nah jadi Ramadan ini tolong jangan disia-siakan. Belum tentu
Ibu tadi berapa? 54? 57? Nah, setahun lagi pensiun ya Bu? Insya Allah. Belum tentu tahun depan Ramadan ketemu dengan Ibu. Betul nggak Bu? Pengen? Pengen. Sama, saya juga pengen Bu. Mumpung ada ini. Jangan sudah ada terus lewat begitu saja. Biasanya di bulan Ramadan mulai datangnya hari pertama sampai hari ketiga masjid isinya penuh apa penuh? Luber Bu isinya sampai di luar nggak muat. Kemarin saya mau taraweh juga bingung, gelar sajadah, wah nggak cukup, kaget. Padahal biasanya cuma 3-4 saf, ini penuh. Artinya ada kegembiraan dari hati, ketulusan, gembira menyambut Ramadan. Hari pertama sama, hari ketiga mudah-mudahan masih sama. Minggu pertama masih penuh. Nah, minggu kedua mulai apa? Mulai alasan belanja, cari baju lebaran, kan gitu. Buat pulang kampung, bener enggak? Dibisikin sama setan itu. Udah Bu, cukup taraweh 3 hari saja. Nabi itu dulu tarawehnya cuma 3 kali katanya. Betul enggak? 3 kali udah cukup, udah belanja ke pasar, mumpung lagi diskon katanya. Kalau gitu kehabisan diskonnya, ibu gak kebagian. Godaan banyak. Sekalipun di bulan Ramadan ini kata Pak Ustadz semua setan-setan ini dibelenggu. Setan yang mana dulu Bu yang dibelenggu kan gitu. Bisikan apalagi udah minggu ketiga THR belum datang. Ini gimana Panglima ini udah seminggu lagi nih keburu pulang kampung. Keburu mudik, betul enggak? Nah, yang ketawa itu ngaku itu, jujur berarti. Berapa Bu nomor sepatunya? Jangan di depan, wah gimana, di belakang ngomel aja. Jangan, enggak boleh, apalagi di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Panglima Korps Marinir. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan. Allah hadirkan manfaat dari beliau seluas-luas umat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa degup jantung kita yang kira-kira beberapa pekan lalu diliputi H2C. Ada enggak yang H2C? Harap cemas. Ternyata hari ini sudah berada di bulan suci. Allahu Akbar. Satu indikator bahwa doa kita di tahun lalu diterima Allah adalah hadirnya kita di bulan ini. Benar atau betul? Benar, bukan betul ya? Alhamdulillah. Tinggal pembuktian itu adalah kita wujudkan apa yang menjadi cita-cita kita harus lebih semangat lagi. Insya Allah. Seperti nasihat Panglima kita tadi, bahwa Ramadan ini saatnya kita lebih semangat. Nah, untuk menghadirkan bagaimana Ramadan bisa sepanjang tahun, rasanya kok dari 12 bulan tadi kata Panglima, bagaimana istimewanya 1 bulan yang begitu dahsyat, bahkan 30 juz, 114 surat, cuma ada 1 ayat dan satu-satunya yang menyebutkan nama bulan. Ada yang tahu surat apa, ayat berapa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Nggak ada yang mau pulang duluan? Yaitu surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tentang 1 bulan yang mulia ini Allah sebut namanya. Padahal Allah jarang menyebut nama kecuali pasti ada 2 maksud dan tujuan. Satu, ingin memuliakan dan mengangkat derajatnya. Yang berikutnya ingin menghinakan. Allah sebut Abu Jahal enggak? Enggak. Abu Lahab yang disebut. Allah sebut Fir'aun enggak? Allah sebut. Masuk kategori dihinakan atau dimuliakan? Nah, kalau Rasulullah Muhammad disebut enggak? Maryam disebut enggak? Nabi-nabi disebut enggak? Menghinakan atau meninggikan derajat? Ramadan masuk kategori yang mana?
Betul, Ramadan masuk yang pertama. Oleh karenanya pada saat kita bisa untuk menjadi hamba Allah di Ramadan ini, bangun lebih awal, nggak bangun lapar, betul nggak? Coba-coba nggak bangun sahur, ada yang berani? Jam 8 perutnya sudah disko. Ya kan? Duh, kok bunyi apa ini ya? Itulah makanya tatkala kita terbiasa bangun, nah ada sebuah ilmu yang Al-Fakir pernah mempelajarinya, ilmu nafs namanya, tentang jiwa atau orang mengenalnya dengan psikologi. Orang yang melakukan satu aktivitas berulang-ulang begitu saja nanti membentuk menjadi habits, betul enggak? Kebiasaan. Ini kita sudah terbiasa nih. Bangun sebelum sahur jam 3, apalagi ibu-ibu sambil godok daging ya kan sampai empuk, tahajud dulu. Allahu Akbar, 4 rakaat misalkan. Nah besok Ramadan telah berlalu, Ramadan telah pergi, pamitan dari rumah kita 30 malam, sudah terbentuk habitnya. Coba enggak bangun jam segitu, ada yang aneh enggak? Kok saya enggak terbangun ya, betul ya? Betul apa enggak? Pasti ada yang kangen, betul kan? Apalagi kangen nyari masjid yang paling cepat imamnya saat tarawih. Izin Panglima. Iya kan? Saya pernah mengimami begitu saya baca Ar-Rahman. Ibu-ibu di belakang dehem berjamaah. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan Al-labib bil isyarat yafhamu. Orang cerdas dengan isyarat dia faham. Saya tidak mengatakan diri saya cerdas, tapi saya faham isyarat itu. Masalah ini jangan kelamaan Ustaz gitu. Padahal 5 ayat saya baca, kemudian saya ruku, 5 ayat saya ruku. Nah, tujuannya apa? Pada saat kita menghadirkan suasana Ramadan ini di bulan-bulan berikutnya, berarti indikator bahwa Ramadan kita diterima Allah sangatlah nyata dan sangatlah kuat. Siapa yang mau Ramadan tiap bulan? Gak ada yang mau? Ada yang mau Ramadan sepanjang tahun? Mau. 30 orang doang, ini kan berapa ribu orang nih. Bersama korin-korin dan malaikat yang mengawalnya. Ada enggak yang mau Ramadan sepanjang tahun? Kalau sepanjang tahun malah jadi enggak istimewa. Betul kan? Kenapa? Karena nanti dianggap biasa. Ramadan ini masih bulan pertama, entar aja deh yang bulan 2. Betul kan? Tapi kalau Ramadan kayak begini, setahun cuma sekali, lihat apa yang terjadi, penantiannya dulu salafus saleh, orang-orang baik dari kalangan sahabat dan tabi'in, menantinya 6 bulan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallim Ramadan lana. Ya Allah, selamatkan kami untuk sampai pada bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan untuk kami. Coba lihat. Bahkan di 3 bulan sebelumnya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ba wa ballighna Ramadan. Karena tujuannya apa? Ada sesuatu yang dinanti. Orang Arab mengatakan zurghibban tasdad hubban. Bisa diulang? 1, 2, 3. Zurghibban. Zurghibban tasdad hubban. Kunjungilah yang jarang kau temui, insya Allah tambah kangen dan cintamu. Pemirsa tetap bersama Harmoni Indonesia, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan kembali setelah yang satu ini. Barakallahu fikum, assalamualaikum. Baik, pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi dalam program Harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pada segmen ini kita akan berdialog santai namun penuh dengan makna. Masih dengan tema Ramadan setahun penuh. Insya Allah bersama Ustadz Ahmad Ridwan dan juga Panglima Marinir Bapak Legend TNI Edi Supardi. Nah sekarang kita saatnya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Panglima. Assalamualaikum Bapak Panglima, sehat selalu? Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Mas. Barakallahu fiik. Insya Allah kita pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan Bapak Panglima. Kita pengen tanya tentang konsep kedisiplinan nih, tentang ada Bapak Panglima. Bapak Panglima mohon izin bertanya, bagaimana nilai kedisiplinan Ramadan dapat diterapkan dalam kehidupan dan tugas kita dalam sehari-hari nih Bapak? Mohon izin Bapak. Baik, terima kasih. Ramadan selama 1 bulan yang sudah kita lakukan, insya Allah bisa atau sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
Yang saya yakin apabila Ramadan sudah selesai, ibu-ibu yang biasanya apel paginya jam 7 besok jam 5 sudah datang gitu. Betul dah Bu? Saking disiplinnya, biasa bangunnya sahur kan. Selesai sahur, kemudian sholat subuh ke masjid, persiapan apel berangkat. Nah, sehingga masuk di bulan yang lain diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin dan percaya 1000% kepada ibu-ibu sekalian, SOP yang ada sudah di luar kepala. Insya Allah dengan semangat Ramadan, aplikasi ini akan menempel terus kepada ibu-ibu sekalian. Tidak harus dioprak-oprak sama Bama. Tidak harus dioprak-oprak sama Dandenma. Pagi-pagi sudah hadir, sudah baris, sudah rapi semuanya. Salah satu sudah ngambil, siap gerak. Saya keluar jam 5 pagi, loh kok ini udah ada siap gerak. Ternyata saking semangatnya mengaplikasikan nilai Ramadan dalam kehidupan sehari-hari di satuan. Saya yakin ini. Saya percaya bahwa Ramadan yang kita jalankan, karena di sana disebutkan di dalam Al-Quran selama kita menjalani Ramadan ini ada nilai yang kita kejar, nilai tatakun. Nah, tatakun ini apa? Ketakwaan yang bisa diaplikasikan bukan hanya sekedar sholat. Bisa sodako, bisa jariah, bisa tolong menolong, bisa apel pagi yang tadinya sering bolos, jadi tidak bolos. Wah nggak enak nih ada panglima nih. Kemarin kita sudah Ramadan, 1 bulan masa masih bolos. Kan kira-kira gitu. Saya yakin sebulan penuh tidak akan nyeleweng, tidak akan keluar dari jalur yang ada. Bahkan akan semangat Ramadan insya Allah kita aplikasikan dalam 12 bulan yang akan datang. Bahkan mungkin setahun penuh sepanjang menjadi abdi negara kan gitu. Insya Allah ya. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih banyak Bapak Panglima. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan sharing dari Bapak Panglima dan juga tentang nilai kedisiplinan yang kita terapkan dalam bulan suci Ramadan setahun penuh. Nah saatnya kita tanya langsung sama guru kita Al Ustadz Ahmad Ridwan Hafizahullah Ta'ala. Ustadz izin bertanya nih Ustadz. Siap. Nomor 1 nih Ustadz. Pertama, bagaimana menjaga semangat ibadah kita supaya lebih konsisten setelah Ramadan berakhir? Baik, izin Bang Lima, izin menjawab. Pertama begini, kalau kita bicara tentang bagaimana menjaga konsistensi, biasanya harus ada sesuatu yang kita jadikan alasan. Kalau kita nggak jadikan alasan, sulit untuk kita bertahan dalam konsistensi. Satu, misalkan alasannya adalah jika yang kita sembah di bulan Ramadan itu Allah dan di luar Ramadan tetap Allah, sama enggak Tuhannya? Kok jadi beda ibadahnya? Nah, kan gitu. Jika yang kita harap adalah ridhoan dari Allah di bulan ini, kira-kira di luar bulan Ramadan Allah akan kasih ridho kepada kita enggak? Jadi harus ada namanya cantelan alasan. Cantolan alasan kita agar kita tetap konsisten itu apa? Gitu kan? Kalau saya tanya di mana-mana ini, ya misalkan gitu, saya mau izin Panglima tes dulu nih. Marinir. Wah gitu. Jadi kalau saya ketemu di mana-mana gitu nggak? Iya gitu izin kan? Jadi kalau ketemu, wah itu tadi. Ya, sama tatkala kita menjadikan sesuatu ada yang menjadi tema besar kita. The big title is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan konsisten. Mau itu Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai Sya'ban dan ketemu Ramadan lagi. Itu yang pertama Bang. Jadi kalau seandainya kita jadikan ada satu alasan, insya Allah kita akan konsisten karena Rabbunallah dimanapun dia adalah Allah Tuhan kita. Masya Allah, mumtaz ya ibu-ibu ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Tentang amalan apa sih yang paling efektif agar hati kita tuh tetap istiqomah. Seperti Ramadan itu setahun penuh gitu, gak cuma 1 bulan aja. Apa tuh Ustadz amalan yang paling efektif? Ada pepatah mengatakan asa bisa karena biasa. Betul kan? Kenapa di sini? Ini semua nih, kowal khususnya bisa push up sampai sekian puluh ratus kali. Karena terbiasa. Apa yang membuat kita bisa konsisten, istiqomah? Biasa. Kalau awalnya
push up langsung 100, langsung 200, kira-kira gimana? Pasti berat. Itulah makanya maraton 42 km diawali dari stretching dulu. Betul kan? Iya. Coba-coba nih misalkan di sini. Ibu-ibu ikut daftar, ikuti Piala Panglima. Wah kan gitu ya. Lomba maraton 42 km berhadiah satu rumah di Menteng. Jogging nggak pernah, stretching nggak pernah, latihan nggak pernah. Pakai izin Panglima, pakai dia nomor dada. Wow, begitu diangkat bendera dia lari. Yang terjadi apa? Instalasi gawat darurat. Betul kan? Karena dia tidak terbiasa gitu kan Panglima. Tapi kalau dia sudah terbiasa, jangan 42 kilo, 100 kilo saya kuat. Nah itulah makanya asa bisa karena biasa. Nah izin begitu. Mohon izin Panglima kita kembali tanya lagi nih. Karena banyak yang tertarik dengan jawaban Pak Panglima nih. Kira-kira ada tambahan jawaban gak terkait amalan apa sih yang paling efektif sehingga kita bisa disiplin konsisten dalam pasca Ramadan. Demikian. Mohon izin. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Sudah gamblang ya. Jadi sebetulnya yang harus diingat di hati kita sama, tidak ada yang lain. Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak ada, disuruh apa kita tidak ada. Hanya suruhnya ibadah. Suruh sholat, suruh zakat, suruh puasa, kemudian suruh berbuat baik dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah jelas disampaikan. Terus yang bagaimana yang diinginkan itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lahunafa yuqimus sholat wa yutuz zakat. Dzalika dinul qayyimah. Jadi kalau kitanya gerundel ya Pak Ustadz, wah nggak masuk itu. Jadi harus tulus, harus ikhlas dari hati. Terus ibadahnya apa harus sholat saja? Enggak juga. Percuma ke masjid tadi datang sebelum subuh sudah ada, tapi keluar dari masjid langsung apa? Gibah. Wah si ini mah nggak ke masjid, nggak masuk surga dia nggak masuk. Kita yang masuk surga. Bukan begitu. Tulus ikhlas karena memang dari hati karena panggilan Allah. Yang tadi dibilang itu. Allahu Akbar. Nah, sudah imam seperti itu. Udah langsung ini saya sedang menyembah Allah. Lupakan semua. Tidak ada. Waduh ini tadi lagi masak tahu nih. Jangan-jangan gosong nih. Nggak ada lagi sudah itu. Sudah dipanggil azan. Sudah. Nanti takut dimarahin Panglima ini belum selesai ini pekerjaannya ini. Enggak apa-apa. Pokoknya kalau sudah dengar di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon izin kabag, saya sholat zuhur dulu. Monggo silahkan. Mohon izin kabag, sudah ditunggu len, silahkan. Tuh bener kan? Kalau ditunggu len, wah langsung ketawa. Jadi len tuh kendaraan Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang kalau hari Jumat itu laporan dan Denma, mohon izin Panglima. Len hari ini saya ajukan biar ibu-ibu biar masak di rumah. Oh monggo silahkan. Karena kalau saya nahan nanti kena macet di jalan. Ibu-ibu tidak sempat masak nyiapan suami dan anak-anaknya. Saya ikut. Waduh. Kalau berdosa. Ngomong dosanya kenceng banget. Iya. Kayaknya bahagia banget kalau Panglimanya berdosa ini. Baik, pemirsa Harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab dan kami memberikan kesempatan kepada para jamaah yang sedang berada di sini langsung ya untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, silahkan siapa yang ingin bertanya langsung. Silahkan. Nanti diperkenalkan namanya siapa dan asalnya dari mana. Silahkan ya, dari Mbak Rizka dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Panglima, kami dengan Serda Rizka Safarina berindas di Satker akun Mako Kormar, mohon izin. Mohon izin Panglima, kami izin bertanya, apa bekal tempur spiritual agar semangat Ramadan tetap hidup sepanjang tahun, mohon izin Panglima. Terima kasih Sersan Rizka. Saya tanya balik nih, kenapa bertanya ke saya padahal ada Pak Ustadz di sebelah saya. Izin Panglima. Baik,
bekal tempur supaya nuansa Ramadan ini terbawa 11 bulan yang akan datang atau sepanjang tahun. Kalau saya jawab sesuai aturan pasti diem nanti. Saya jawab dulu nih sebelum jawab yang sebenarnya. Bekal tempur buat ibu-ibu supaya Ramadannya indah, lebarannya bahagia, sepanjang tahun bisa dirasakan. Yang ditunggu-tunggu paling mana THR-nya. Bekal tempur penuh ya gak? Bekal tempur penuh, THR-nya ada, sembakonya ada, tiket PP dijamin ada. Alhamdulillah. Nah, saya tahu jawabannya pasti ke situ ya Mbak. Ini jawaban kita selaku militer, selaku PNS yang nuansanya supaya berjalan indah. Jadi tidak harus kaku-kaku kan, kira-kira wah tentengan pulang, izin Panglima pulang kampung. Saya tahu kalimat itu, mana THR-nya kan ya. Jadi sebetulnya bekal tempur itu selagi kita berpegang ke tali Allah, pertolongan Allah kepada Allah, karena apapun yang kita lakukan dimanapun kita akan dilihat sama Allah. Jangan kita kan di kamar mandi nih, Allah tidak lihat. Semua melihat kita. Insya Allah kita akan istiqomah selama sepanjang tahun kita melaksanakan ibadah. Tapi kalau setengah hati, latihan yang kita lakukan selama Ramadan, candra di mukanya Ramadan, belum membentuk nilai-nilai keimanan kita, maka bekal tempur ini belum ada. Jadi harus paten. Paten ini saya yakin lebih paten apabila ditambahi dengan THR. Ya enggak? Saya yakin kalau bunyinya THR, pulang pergi disiapkan kendaraannya, dan yang paling pasti ini pasti semuanya tepuk tangan. Cutinya ditambah. Jadi bekal tempurnya lengkap. THR-nya dapat, sembakonya dapat, cutinya panjang. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Ibadah sekali-kali memberikan izin supaya bisa berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Biar bisa berkumpul dengan keluarga, saudara, teman. Sambil sedikit-sedikit membagi uang. Apa tuh? THR, bagi-bagi nyiapan uang uang kecil-kecil yang baru. Ada yang sudah dapat belum? Belum. Saya sudah tahu jawabnya pasti belum. Belum. Kan di akun ya Mbak Rizka? Siapkan uang receh yang banyak. Mau yang biru apa yang merah nih recehnya? Itu namanya bukan receh Bu. Aduh ibu-ibu pokoknya Pak Ustadz kalau udah bicara THR, udah bicara cuti, wah. Izin Panglima, namanya tawadu. Tahu warna duit. Aduh, luar biasa betul tawadu. Baik, luar biasa. Cukup Mbak Rizka? Mumtaz ya, luar biasa. Jadi ada selain bekal akhirat juga ada bekal dunianya tadi. Luar biasa. Mungkin berikutnya silakan yang ingin bertanya, ibu-ibu. Ya, silakan Ibu. Mic-nya diperkenalkan dari mana, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Siap. Kami penata 3C Jami ASN Pasmar 1. Mohon izin bertanya, bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam beramal dalam sepanjang tahun? Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, izin Panglima ini yang berat ke saya. Aduh. Nomor sepatunya berapa? Nomor sepatu. Ya. Jadi bagaimana menjaga keikhlasan? Yang pertama, kurangi validasi dari manusia. Biasanya kalau kita minta validasi manusia itu, ujungnya banyak kecewa. Coba, hari ini posting, wah Masya Allah, Harmadi Ramadan bersama Panglima, cengkring, posting di Instagram, posting di TikTok, 2 menit dilihat, kok belum ada yang nge-like.
Ya kan? Minta validasi manusia, siap-siap kecewa. Siap-siap. Makanya apa? Tadi Panglima sudah menyampaikan ayat di surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu dari kata-kata al-khulus, tidak ada tendensi apa-apa kecuali untuk Allah. Coba kalau semua aktivitas kita di keseharian kita semuanya harus kita minta validasi manusia. Terbangun jam 3, ya Allah indahnya waktu ini untuk bertahajud. Cengkring, ya kan? Begitu selesai tahajud, berzikir di keheningan sepertiga malam terakhir, begitu syahdunya, cengkring. Nanti pertanyaan saya, apa tugas Rokib Atid? Izin Panglima ya. Betul kan? Apa tugas Rokib Atid? Kalau kakak ya, kalau ibu semua sudah memvalidasi atau sudah memposting semua hanya untuk minta validasi dari manusia. Jadi itu yang kiat pertama. Yang kedua, ciri orang yang mau mengerjakan keikhlasan itu al-istiwa fis sirri wal alan. Samanya antara di tengah keramaian atau di saat kesendirian. Iya. Giliran lagi sendiri, Allahu Akbar. Amin. Ya, ini sendiri. Begitu lagi ibu mertua datang jadi imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok jadi berubah? Ya kan? Apa ini? Gitu kan? Nah maka keikhlasan itu al-istiwa fis sirri wal alan. Sama di tengah keramaian atau saat sendirian. Ada yang memperhatikan atau tidak ada yang memperhatikan sama. Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu insyaallah Ibu Jami ya. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa sekali mumtaz penjelasan Ustadz ya. Tadi ibu-ibu silahkan ada pertanyaan berikutnya. Ya silahkan Ibu. Perkenalkan dari mana dan instansinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, izin kami PNS Aida dari Mako Kormar, izin bertanya. Amalan apakah yang paling efektif agar hati tetap seperti suasana Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Panglima, bahwa apa amalan hati yang bisa membuat kita tetap teguh, tegar, konsisten, istiqomah. Allah mengatakan di Al-Quran surah Fussilat di ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berucap dalam hidupnya Rabbunallah, Tuhan kami Allah, Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah. Nah, istiqamah ini dari kata-kata qama yang artinya tegak lurus, berdiri dia. Maksudnya apa? Tidak melenceng, tidak berbelok, tidak berkelok, tidak berbalik, tidak putar arah. Karenanya pada saat kita minta kepada Allah selalu ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti kunci yang pertama libatkan Allah, minta terus sama Allah. Hati kita ini lemah, maka minta sama zat yang maha kuat, ya yang kuasa yang kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, umumnya adalah terus menambah ilmu. Alhamdulillah, saya dengar di sini kajiannya rutin, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini kan modal kita untuk terus berilmu. Yang ketiga, membersamai guru. Kalau enggak tahu tanya ustazah, izin bertanya. Ya kan gitu ya. Boleh enggak memerintahkan orang sholat atau nyuruh orang sholat? Kata ustazah enggak boleh, orang sholat disuruh-suruh. Oh iya enggak boleh ya. Lagi sholat disuruh enggak boleh. Izin mendoakan orang mati boleh apa enggak?
Orang hidup kok didoain mati katanya. Nah, itu kan boleh tanya kan gitu ya. Kalau kita nggak tahu fas'alu ahla zikri. Tanya kalau kamu tidak faham. Yang ketiga, ini dia. Suhbatus salihin. Ada sahabat yang merawat keistiqomahan. Penting ya. Penting adanya siapa? Teman. Teman ini yang menguatkan kita. Saat kita mulai lemah, dialah yang menguatkan. Saat kita sudah mulai mungkin agak malas, dia yang menyemangati. Ini. Jadi yang pertama libatkan Allah, minta terus ihdinas siratal mustaqim, tambah terus ilmunya. Terus yang ketiga membersamai guru dan jangan tinggalkan teman-teman yang bisa menguatkan konsistensi atau istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa sekali. Kita juga pengen dengar dong Bapak Panglima itu kira-kira ada tambahan nggak terkait dengan pertanyaannya Ibu tadi tentang yang paling efektif Bapak Panglima. Sebetulnya sudah rinci A sampai Z sudah jelas ini. Izin Panglima izin. Tapi enggak apa-apa. Ibu dinasnya di mana? Di Setum Kormar. Nomor sepatu berapa, Bu? Sudah meringankan beban saya. Jadi kalau yang sulit-sulit silakan bertanya ke Pak Ustadz kan gitu. Ada ustadznya di sini. Baik Ibu. Tadi apa tuh pertanyaan Ibu? Amalan yang paling efektif bagi hati selama bulan Ramadan. Mohon izin. Baik Ibu. Memang hidup ini tadi disampaikan Pak Ustadz kalau kita gerundel terus, tidak ikhlas, tidak tulus, tidak akan tenang. Gaji 2 juta, aduh kurang, maunya 3 juta. Kasih 3 juta, kurang, enggak cukup Panglima, mau 5 juta. Kasih 5 juta, kurang, mau 10 juta. Udah 10 juta, kurang, pengen beli mobil. Betul enggak Bu? Enggak akan pernah cukup. Jadi semua yang kita miliki, apabila kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah diberikan kepada kita, tidak ada akan ketenangan hidup ini. Jadi kembalikan ke diri kita masing-masing supaya kita nikmat menjalani hidup ini, dasarnya harus bersyukur. Kapanpun, dimanapun selalu puasa 30 hari dikasih Panglima THR-nya tidak sesuai 30 hari harus bersyukur, kan gitu. Tapi yang pasti insya Allah nanti yang pulang kampung sudah disiapkan bisnya kan gitu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Intinya harus ada ketulusan, tapi kalau kurang terus gerundal itu tidak akan cukup. Allah itu mengambil sesuatu dari kita karena kita ini tidak tahu. Kok saya aja sih yang dikasih sakit? Saya terus yang dikasih ujian. Justru Allah itu sudah menilai bahwa ibu yang paling tulus, paling ikhlas apabila diberikan sesuatu sama Allah. Allah pasti akan mengganti di balik itu skenario yang lebih baik. Nah, jadi kalau gajinya 1 juta, alhamdulillah Panglima dapat 1 juta kan gitu. Pulang insya Allah di rumah dianterin ayam itu. Lengkap dengan sate kambing, apalagi. Ibu minta apa? Saya anterin nanti nih. Bu, sebut Bu. Aduh. Tulus Bu, harus ikhlas. Apalagi Ramadan kan itu. Enggak ada bulan yang lebih baik tadi disampaikan sama Pak Ustadz. Dari bulan yang lain. Enggak ada. Bisa dibayangkan berkali-kali lipat coba. Ikhlasnya kita dikalikan dengan amalan yang sudah diperbuat. Luar biasa Ibu. Ibu sudah punya sepeda motor belum? Sudah punya sepeda motor belum? Oh sudah, saya kira belum. Inilah nilai puasa yang luar biasa. Tidak boleh bohong kan gitu. Luar biasa, sudah tertanam, sudah dilaksanakan sama Ibu. Jadi nilai puasa belum juga setahun, sekarang sudah dikerjakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kira-kira gitu. Terima Masya kasih, Allah, Bu. luar biasa sekali ya. Jadi bentuk rezeki intinya harus bersyukur ya Bapak Panglima ya, mohon izin. Dan kemudian juga rezeki tidak hanya dalam bentuknya uang saja. Tadi bisa ukuran sepatunya tadi ditanya ya.
bisa ada ayam, ada kambing, sate kambing. Jadi nggak cuma uang saja ibu-ibu ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, berikutnya kita cukupkan dulu kira-kira dalam pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Lejen TNI Marinir Dr. Endi Supardi selaku Panglima Korps Marinir. Jazakallah khair Bapak Panglima, semoga Allah berikan keberkahan kepada Bapak beserta keluarganya dan juga puasa Ramadannya lancar dan bisa bertemu di Ramadan kembali di tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tidak kalah kepada Ustadz Ahmad Ridwan hafizahullah taala. Terima kasih banyak atas ilmu yang di-sharingkan kepada para pemirsa Garuda TV di program Harmoni Indonesia dan juga ibu-ibu yang ada di sini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustadz dan juga keluarganya. Baik. Demikian juga episode pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini menjadi amal jariah bagi kita semua dan ilmu yang disampaikan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 jam saja sudah saya menemani Anda. Saya Jody Salahuddin Akbar, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa ya ibu-ibu semua. Di akhir dari acara kita hari ini, semoga Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tilawatana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Ya Allah, terima seluruh rangkaian aktivitas amal kami terutama di bulan yang suci ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.